Pastor Ishak Bame, Pastor Rasono, dan Pastor Alex Ade. pembentukan Praparowi Santo Paulus sekaligus pelantikan Dewan Praparowi. Syukur atas semangat 3 orang rekan-rekan imam, Pastor Alex Ade, Pastor Ishak Bame, dan Pastor Puji Harson. Saya berdoa dan bersemangat syukur kita atas marilah Allah yang Maha Kuasa dan Segala, Mawar Maria yang lengkap di dalam kemuliaan dengan jiwa dan raganya. Kami bersyukur atas rahmat. Seorang perempuan berselubukan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Inilah Yesus Kristus menurut Sang. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth.
Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang beriman, dari mana bapak-bapak? Apa benang merahnya? Memang perayaan hari ini diambil dari hari raya Santa Maria yang ke surga tanggal 15 Agustus atau hari Minggu yang berdekatan padanya. Tapi izinkan saya memfokuskan diri hanya dari moto Pastor Alex Ate. Janganlah pikirkan hal yang muluk-muluk, tapi lakukanlah hal-hal yang sederhana. Teks dari surat Paulus kepada jemaat di Roma ini mudah-mudahan menggumpalkan satu kata sebagai benang merah atas nama pelayanan karena kerahiman Tuhan. Kita berterima kasih dan memanjatkan puji-pujian syukur. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana seperti disebut Paulus dalam moto imamat Pastor Alex Ate. Dalam sebagian dari Injil mengenai tugas dan tanggung jawab pelayanan para rasul, Yesus dari Nazaret memberi nasihat, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia dapat setia juga dalam perkara-perkara besar. Siapa yang setia melaksanakan hal-hal kecil, ia sudah hampir pasti dapat setia melakukan hal-hal yang besar. Santo Paulus sebagai orang Yahudi yang besar dalam tradisi antara lain Mazmur mengenai penyelenggaraan Tuhan yang terbaik bagi hidup manusia. Menurut hemat saya juga menghayati permulaan yang kecil itu. Karena itu ia memberi nasihat kepada jemaat di Roma. Janganlah memikirkan hal-hal yang muluk-muluk, tapi lakukanlah hal-hal yang sederhana. Hari ini kita juga mengenang dengan penuh rasa hormat belas kasihan Tuhan, tangan Tuhan untuk didirikannya praparoki ini dan akan menyaksikan pelantikan Dewan Praparoki yang baru. Permulaannya mungkin sulit dan agak membingungkan, tapi setiap permulaan dengan konotasi karya pemerintisan mana ada yang mudah. Semua harus penuh tantangan. Pelayanan atas nama pelayanan karena kemurahan Tuhan itu Bapak dan Ibu menggambarkan satu tadi, kesetiaan. Ini semua bernuansakan kasih kesetiaan Tuhan, tidak bisa tidak. Kedua, karena kasih dan kesetiaan Tuhan itu, imamat itu berjalan berlangsung dalam semangat pengabdian, dalam semangat pelayanan, dalam semangat hidup bagi Tuhan terlalu mulia, tapi bagi sesama. Hidup untuk menjadikan dharma bakti kita bermakna. Hidup untuk menjadikan hari-hari kita berguna bagi sesama. Hidup untuk menjadikan hari-hari kita berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, ketiga, ciri-ciri kesetiaan untuk menjadi berkat bagi Tuhan, bagi sesama, tidak mungkin tidak adalah sukacita. Baik kesetiaan, berkat, dan sukacita hanya harus disyukuri oleh anak-anak manusia. Pada hari ini, bersama dengan semangat Injil dari nyanyian pujian Santa Maria dalam Kidung Lukas 1 ayat 46 dan seterusnya, jiwa kita bersorak-sorai dan memuliakan